you can call me Amara, NPM 254111158 with my group Muhammad Akmal Al-Fatah, Muhammad Rizky Kurniawan, Muhammad Ramadona, Cinta Nuraini, and Komaria. Here we will explain material about communication process in organization. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan dan pesan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif sangat penting agar organisasi bisa berjalan secara efisien dan produktif. Tanpa komunikasi, manajemen tidak bisa berjalan. Tujuan komunikasi dalam organisasi yaitu: yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan kegiatan antar bagian. Yang ketiga, yaitu untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang keempat, yaitu untuk membangun hubungan kerja yang baik. Selanjutnya, nomor 5 atau yang terakhir, yaitu untuk menyelesaikan konflik. I'm Komaria, NPM 254120443. I'm from class Accounting 25A. Here I will presentation material about the stage of the communication process. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau sender yang artinya orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu pesan atau message yang artinya informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu saluran atau channel yang artinya media atau cara penyampaian pesan bisa melalui verbal, tulisan maupun digital. Yang keempat yaitu penerima atau receiver yang artinya orang atau pihak yang menerima suatu pesan. Yang kelima yaitu umpan balik atau feedback yang artinya respon dari penerima atas pesan yang dikirimkan. Dan yang keenam yaitu gangguan atau noise yang artinya hambatan yang mengganggu dalam proses penyampaian pesan. Nah, berikut adalah tahapan dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu ide dan gagasan, yang dimana komunikasi dimulai dari adanya ide dalam pikiran pengirim. Yang kedua yaitu pengkodean atau encoding, yang dimana pengirim mengubah ide menjadi bentuk pesan seperti menggunakan kata-kata, simbol, dan isyarat. Dan yang ketiga yaitu pengiriman pesan, yang dimana pesan dikirim melalui saluran komunikasi seperti email, rapat, memo, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu penerimaan pesan, yang dimana penerima menerima pesan dan mulai memahami isi dari pesan tersebut. Dan yang kelima yaitu penguraian atau decoding, yang dimana penerima menafsirkan pesan yang diterima. Dan yang keenam yaitu umpan balik, yang dimana penerima memberikan tanggapan menunjukkan apakah pesan diterima dan dipahami. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yang dimana pengirim menilai efektivitas komunikasi berdasarkan umpan balik. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi tidak hanya menjadi dalam satu arah, tetapi berlangsung melalui beberapa pola sesuai dengan struktur, hubungan kerja, serta kebutuhan koordinasi di dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Jenis yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi ini terjadi antara atasan dan bawahan dalam suatu jenjang struktur organisasi. Komunikasi vertikal terbagi menjadi dua arah. Yang pertama adalah komunikasi dari arah atas ke bawah, yaitu berupa instruksi, arahan, kebijakan, maupun penugasan yang disampaikan pimpinan kepada bawahan. Sebaliknya, arah kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas, yaitu berupa laporan kinerja, penyampaian kendala, masukan, dan umpan balik yang disampaikan bawahan kepada atasan. Melalui komunikasi vertikal, proses koordinasi, pengendalian, dan evaluasi dalam organisasi dapat berjalan secara sistematis. Selain komunikasi yang terjadi antara level jabatan, organisasi juga memerlukan komunikasi pada level yang setara. Jenis berikutnya adalah komunikasi horizontal.
Komunikasi ini berlangsung antar rekan kerja atau antar departemen yang berada pada tingkatan jabatan yang sama. Contohnya adalah komunikasi antar staf dalam satu divisi atau koordinasi antar departemen yang memiliki fungsi kinerja yang sejajar. Tujuan utama komunikasi horizontal adalah untuk mendukung kolaborasi, menyamakan pemahaman, serta mempercepat penyelesaian tugas melalui kerjasama tim. Selain vertikal dan horizontal, terdapat satu jenis komunikasi lain yang melibatkan lintas bagian tanpa memperhatikan jenjang struktural. Ini adalah komunikasi diagonal. Komunikasi ini berlangsung antar bagian yang berbeda, meskipun tidak berada pada jalur struktur yang sama. Sebagai contoh, seorang staf keuangan dapat berkomunikasi langsung dengan supervisor di bagian operasional terkait kebutuhan laporan tertentu, tanpa harus melalui jalur hierarki formal terlebih dahulu. Komunikasi diagonal biasanya digunakan untuk mempercepat alur informasi, meningkatkan koordinasi lintas fungsi, dan mendukung efektivitas proses kerja organisasi. Dari ketiga jenis komunikasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap pola komunikasi memiliki fungsi strategis dalam mendukung kinerja organisasi. Pemahaman terhadap pola komunikasi ini menjadi penting agar proses koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Melanjutkan pembahasan pada materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Kepada saudara, saya persilakan. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Akmal Al-Fatah with NPM 25412065. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dalam organisasi berdasarkan bentuk. Komunikasi dalam organisasi berdasarkan bentuk dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada verbal, non-verbal, dan tertulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi secara verbal terlebih dahulu. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata secara langsung, baik secara lisan maupun melalui media suara. Nah, contoh-contohnya itu ada rapat, telepon, dan diskusi. Selanjutnya, komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi fisik dan gerakan. Contohnya yaitu ada bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gestur. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan melalui tulisan, baik fisik maupun digital. Contohnya itu ada email, laporan, dan surat resmi. Nah, segitu saja tentang materi komunikasi dalam organisasi berdasarkan bentuk dari saya. I'm Tabina Cita Nurani with NPM 25412067. Hambatan dalam komunikasi organisasi adalah berbagai faktor yang mengganggu, menghambat, atau menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan efektif antara individu maupun kelompok di dalam suatu organisasi. Contohnya seperti perbedaan persepsi, bahasa atau istilah teknis yang tidak dipahami, gangguan fisik, emosional atau prasangka, dan kurangnya keterampilan komunikasi. Strategi meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu upaya atau langkah yang dirancang secara sistematis untuk menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan tujuan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Contohnya seperti gunakan bahasa yang jelas dan sederhana, dengarkan secara aktif, pilih media komunikasi yang tepat, bangun kepercayaan dan keterbukaan, beri kesempatan untuk umpan balik, dan latih keterampilan komunikasi karyawan. Baik, jadi kesimpulan pada materi ini adalah komunikasi adalah elemen penting dalam manajemen organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, kerja tim akan terhambat, informasi menjadi tidak akurat, dan tujuan organisasi sulit dicapai. Oleh karena itu, manajer harus memastikan bahwa komunikasi berlangsung efektif di seluruh tingkat organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. That's all the presentation from our group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.